bukan pengabayan dari TKN. Ya, nggak tahu videonya kayak apa, saya belum cek detail, tapi laporan ke saya saat pembagian uang juga pembagian kaos 02. Ada yang ngeliatin kaos gitu katanya, saya belum cek ya. Ya nanti kalau memang benar kita laporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi bersama saya di Paradigma 45, Sobat Paradigma 45 sebangsa setanah air. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Baik sahabat Paradigma 45, sebagaimana pada potongan video tadi Gus Muhaimin kemudian mengatakan bahwa kalau ternyata memang benar apa yang dilakukan oleh Gus Miftah kemarin soal bagi-bagi uang dan ada salah seorang relawan yang kemudian membentangkan kaos dari bergambarkan Prabowo Subianto yang secara jelas terlihat dan ini terindikasi merupakan pelanggaran pemilu, pelanggaran undang-undang kepemiluan dan pelanggaran undang-undang pengawasan, sehingga Gus Imin mungkin sebagaimana tadi pada potongan video mengatakan bahwa kalau memang ternyata itu benar maka beliau akan melaporkan ini ke pihak-pihak terkait, mungkin yang dimaksud adalah KPU dan Bawaslu, sehingga mungkin ini bisa diproses dan mendapatkan teguran yang jelas. Ya, walaupun kemudian kemarin telah kita saksikan bersama bahwa Gus Miftah kemudian telah memberikan klarifikasi bahwa beliau kemudian hanya sebatas membagi-bagikan uang dari salah seorang sahabatnya yang bernama Haji Har, yang katanya memang bahwa beliau suka bersedekah. Namun ketika itu Gus Miftah kemudian diminta untuk membagi-bagikan uang. Ya, tidak salah kemudian kalau salah seorang sahabat ini memanggil Gus Miftah untuk kemudian membagi-bagikan uang, namun kita tahu bersama bahwa itu tidak salah, namun kesalahan yang dilakukan adalah kenapa kemudian itu dibagikan di hadapan para relawan dan ada orang-orang yang kemudian membentangkan kaos, dan setelah itu juga Gus Miftah kemudian melakukan yel-yel, melakukan selawatan-selawatan dengan teriakan-teriakan untuk kemudian bagaimana memenangkan Prabowo Gibran di Madura, sebagaimana pada video up yang telah kami up pada kesempatan yang kemarin. Ya, sebelum lebih lanjut, sebagaimana apa yang saya katakan bahwa ada klarifikasi dari Gus Miftah kemudian berbicara tentang uang itu kenapa dibagi-bagi. Mari langsung saja kita saksikan dan kita simak berikut ini. Video viral yang di Pamekasan itu kemarin bagaimana tanggapan dari Gus Miftah? Kayaknya memang saya ditakdirkan untuk menjadi fitnah. Jadi ini Gus ini supaya tidak menjadi fitnah. Jadi fitnah itu adalah acara saya di Pamekasan atas undangan Haji Her, pengusaha tembakau top di Pamekasan. Beliau punya kebiasaan sedekah tiap hari, ke pasar, ke sawah, ke karyawan, ke pabrik, itu hampir tiap hari. Bahkan beliau membangun rumah sederhana untuk orang miskin itu 1000 unit lebih. Kebetulan kemarin saya diundang, pas jatah bagi-bagi duit. Saya diminta oleh Haji Her untuk ikut membagi duit. Masa saya tolak? Kan minimal saya dapat pahalanya, ikut bagi-bagi. Nah, itu nggak ada kaitannya dengan apapun. Tapi karena Haji Her minta saya bagi-bagi duit itu uangnya Haji Her. Maka saya mau. Nah, ada yang tanya, Gus, itu kok ada kaosnya Pak Prabowo di belakangnya dan lain sebagainya. Silakan nanya yang memvideo dan yang membawa kaos. Maksudnya apa? Yang jelas yang perlu saya klarifikasi, saya bukan TKN. Gus, saya ini bukan tim kampanye, Gus. Bukan sama sekali. Saya tidak ada tertulis sebagai TKN. Kemudian yang kedua, kalau money politik masa terang-terangan kok goblok men. Kalau money politik biasanya apa? Ya sembunyi-sembunyi. Itu murni sedekah dari Haji Her. Daripada nyinyir menimbulkan fitnah, mbok ayo melu-melu bagi-bagi sedekah. Gitu aja, santai bro. Ya, saya kira itulah sebagaimana kita saksikan dan kita simak bersama-sama sebuah video yang merupakan klarifikasi dari Gus Miftah kemudian menjelaskan bahwa beliau hanya membagikan uang sedekah dari salah seorang sahabatnya yang bernama Haji Har. Lalu kemudian dia terang-terangan juga berbicara bahwa dia Gus Miftah bukan termasuk salah satu dari tim pemenangan dari Prabowo Gibran. Ya, betul apa yang kemudian dikatakan oleh Gus Miftah, namun lagi-lagi bahwa
walaupun itu dibagikan dalam bentuk sedekah karena ini momen pemilu, di momen rawan-rawannya pemilu, dan apalagi ini sudah memasuki kampanye baik pilpres maupun pemilihan legislatif menjelang pemilu 2024, sehingga hal-hal semacam ini memang seharusnya tidak dilakukan oleh oknum siapapun, apalagi seorang ulama, seorang Gus, seorang pemuka agama yang hari ini adalah Gus Miftah. Sehingga kalau ini terjaga, dan kita tentu menginginkan bahwa pemilu kita itu berjalan aman dan damai. Nah, sehingga ini menjadi pelajaran buat kita, termasuk pelajaran buat Gus Miftah, sehingga hal-hal ini lagi tidak perlu lagi dilakukan, dan apapun alasan yang kemudian dikemukakan dalam klarifikasi tersebut, itu saya kira hanya kemudian semacam pembelaan saja. Karena pada video juga pada saat bagi-bagi uang kemarin jelas ada orang yang kemudian membentangkan kaos, dan setelah itu dia kemudian melakukan yel-yel kemudian untuk mendukung Prabowo Gibran seperti itu. Jadi apapun pembelaan dan bagaimanapun klarifikasinya, tetap ini mengarah kepada hal-hal yang sensitif karena ini sudah memasuki masa kampanye. Walaupun kemudian jelas dikatakan tadi bahwa beliau itu bukan termasuk salah satu tim pemenangan dari Prabowo Gibran. Ya, kalaupun kemudian tidak, memang bahwa siapapun, jangankan Gus Miftah sebagai pemuka agama, rakyat biasa saja misalnya seperti saya, kalau melakukan hal-hal itu tentu itu akan berbau politik dan berbau money politik, dan itu melanggar undang-undang pemilu dan melanggar undang-undang pengawasan di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Nah, di dalam Al-Quran juga cukup jelas dijelaskan bahwa yang menyogok dan yang disogok itu sama-sama masuk neraka. Ini ancaman-ancaman dari Al-Quran yang seringkali disebutkan oleh guru-guru kita, oleh ustaz-ustaz kita, oleh kiai-kiai kita, bahkan mungkin Gus Miftah selaku pemuka agama mungkin pernah menyebut ini di hadapan para halayak, di hadapan jamaah-jamaahnya ketika melakukan pengajian. Nah, seperti apa kemudian video yang dimaksud ini, bahwa Gus Miftah membagi-bagikan uang, dan bagaimana video yang kemudian dia melakukan yel-yel sebagai penutup, mari langsung saja kita saksikan video yel-yel yang dilakukan oleh Gus Miftah berikut ini.